Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan melanjuti pembahasan mengenai aplikasi ataupun website TikTok VIP Shop ya. Jadi saya lihat di sini untuk linknya itu sudah berubah. Kemarin bukan ini ya. Ya mungkin saja udah keciduk ya sama OJK ataupun Kominfo ya, karena ini penipuan gitu ya. Nah sebelumnya itu saya sempat bahas ya teman-teman untuk aplikasi satu ini, dan saya udah mengingatkan di video itu ya, kalian bisa lihat di konten saya sebelumnya membahas aplikasi ini. Itu udah jelas ya, money game, skema ponzi, investasi bodong yang akan berujung penipuan ya. Modusnya di sini itu sangat jelas ya. Ini logo ini, kalian pasti nggak penasaran lagi dengan logo yang ini, yaitu adalah mencatut perusahaan TikTok untuk dijadikan modus investasi bodong. Dengan modusnya juga di sini kegiatannya adalah pesanan fiktif gitu ya. Jadi kalau kalian orang sehat, orang pintar ya, masih waras, dengan dia mencatut perusahaan ataupun aplikasi TikTok yang sudah besar dan dijadikan sebuah aplikasi penghasil uang yang tidak jelas dan minta depo ke kalian, di situ kan sudah letak kecurigaan yang harus kalian pikirkan ya, yaitu mencatut perusahaan TikTok. Dari situ aja itu udah jelas itu penipuan ya. Kalau kalian masih ragu, silakan pertimbangkan ya, jangan ditelan mentah-mentah aplikasi ini bisa menghasilkan uang kalian tergiur gitu ya. Memang yang ditawarkan di aplikasi ini menggiurkan, ya itulah investasi bodong, money game, skema ponzi ya, menggiurkan. Tapi kalian harus pikir pakai logika. Ini mencatut perusahaan TikTok, yang dimana itu indikasi untuk kalian berpikir gitu ya. Nggak usah bahas legalitas lah ya, memang legalitas adalah hal utama yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian ditawarkan sebuah aplikasi penghasil uang dan di dalamnya ada deposit-depositan ataupun investasi. Kalian harus tahu cari dulu untuk investasi itu ataupun tempat wadah kalian transfer uang itu udah legal di Indonesia, OJK atau Bapepti, itu harus kalian pertimbangkan. Kalau ilegal itu penipuan. Tapi yang model-model beginian ini udah jelas ilegal ya, money game sama ponzi yang hanya membayar member yang terdahulu dan si komplotan. Nah di sini di grup ya, saya lihat di grup Facebook itu ada yang nge-share gini nih ya, ada yang ngingetin ya. Kita baca aja. Lagi viral, sekedar share apa yang saya tahu. Mau heran tapi ini di Indo. Skema MLM ya, multi level marketing, ponzi, piramida. Oke. Nah ini dia membantu menjelaskan ke kalian ya, orang awam yang belum mengerti ini apa ya, modusnya apa. Kalian simak ya sebelum kalian itu makin terjerumus makin dalam, sehingga nanti kalian itu berujung penipuan lah nanti terhadap diri kalian. Dan itu pasti rugi lah ya, yang namanya ditipu pasti rugi gitu. Mana ada ditipu itu untung gitu. Oke, kita lanjut ini. Berkedok investasi dan jual beli underlying aset desentral, entah berantah yang pasti dibayar. Namun banyak yang tidak tahu profit yang didapat sebenarnya dari deposit member baru. Oke? Sampai situ kalian garis bawahi ya. Jadi uang yang kalian dapat ketika kalian berhasil untuk narik uang di aplikasi ini itu adalah uang dari member baru yang kalian jerumuskan atau orang lain jerumuskan. Orang itu depo ya, uang depo dia itulah untuk kalian cairkan. Atau begitu kalian sebagai member baru, ketika kalian depo, uang depo kalian itu dicairkan oleh member yang terdahulu bergabung. Jadi aplikasi seperti ini tuh, makanya banyak mereka itu promosi entah di mana-mana gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok itu. Ya tugas mereka itu adalah memelihara aplikasi ini dengan mendatangkan member baru.
Karena member baru itu akan terus berdatangan dan memberikan uang depo. Kalau nggak ada member baru, nggak dipelihara aplikasi ini hancur. Orang terdahulu belum bisa cairkan uang, mereka bisa rugi karena aplikasinya hancur, bisa dibuka. Makanya dia mencari orang lain, ya, sampai aplikasi ini hancur dan sampai dia bisa untung, sedangkan orang yang main di akhir uangnya nggak bisa balik. Gitu, ya. Gitulah ya. Jadi nggak ada dari investasi yang ditaruhkan itu bohong gitu teman-teman. Oke. Terus di sini katanya ini ya, dengan kontrak berjangka sekian hari. Bagi orang lama di dunia IT digital, investment pasti mengerti konsep investasi. Oke. Jadi jelaskan ya. Saya juga sudah menjelaskan konsep investasi itu fluktuatif, tidak ada investasi yang menjanjikan. Kalau ada investasi menjanjikan, itu investasi bodong. Gitu. Terlebih seperti yang kita tahu, domain top merata, sebagian domain malware, phishing, penipuan, segala macam skema buat yang tahu-tahu aja. Rata-rata targetnya orang awam dan kurang literasi digital. Cegah sebelum banyak korban, Anda sendiri yang jadi korban, atau Anda sendiri yang jadi korban. Gak percaya, jadi kan apa gunanya. Terus Kominfo ya, jadi kalian bisa cek di Trust Kominfo katanya, dan polisi cyber guys ya. Jadi ini udah jelas penipuan teman-teman ya, money game sama Ponzi. Ada yang sependapat dengan saya begitu. Oke, udah yang ada mengingatkan nih teman-teman. Oke, investasi itu nggak seperti itu, dan ini Ponzi gitu, udah dijelaskan penghasilannya itu dari member yang dijerumuskan. Kalau kalian diajak oleh seseorang dan kalian udah depo, ya kalian artinya kalian dijerumuskan oleh orang gitu. Di video saya sebelumnya ya, yang membahas edukasi tentang TikTok VIP Shop ini adalah penipuan, itu banyak beberapa komentar yang hadir ya. Jadi saya mau membahas satu komen yang menurut saya jadi sorotan saya untuk membahasnya, dan mungkin ini jadi edukasi untuk kalian lah ya. Komen ya yang ini, Pasek Channel 5408. Oke, komennya gini teman-teman. Bang, kalau kita main ini atau Ponzi, itu resikonya apa selain uang kita hilang? Oke. Nah, jadi saya akan memberikan pandangan tentang pertanyaan ini. Oke, memang betul ya. Uang itu kemungkinan akan hilang untuk kalian member akhir. Oke. Jadi sebenarnya nggak mesti member akhir teman-teman. Member lama yang yang udah join, tapi dia kalau telat untuk narik uang dalam aplikasi ini, ya tiba-tiba aplikasi ini scam, websitenya nggak bisa diakses, penarikannya banyak, alibi, jadi banyak masalah lah di akhir ceritanya nanti ke Ponzi ini. Nah itu uang akan hilang ya. Jadi resikonya tuh bukan ini aja ya, resiko lain di kalau kita terjun di aplikasi Ponzi. Bisa jadi kita menjerumuskan orang, kita merugikan orang gitu. Ketika kita main ya, anggap seperti ini nih. Ini anggap kita nih ya teman-teman. Oke, kita udah jelas ada yang ngajak kita di atas ya, itu biasanya ada rabatnya lah gitu ya. Di Ponzi ada sistem referral, rabat yang dimana ada sekian persen. Oke, jadi ini kita nih, ini kita, terus kita ini pasti diajak oleh seseorang di atas kita. Ini orangnya ya, kita terhubung sama dia. Terus orang di atas ini pasti diajak lagi, yang ini pasti diajak lagi. Kita kan yang ini ya kan, kita bisa saja mengundang orang lain. Nah ini orang lain yang di bawah ya. Ya ketika orang ini depo, ketika orang ini depo, dan setelah dia depo, aplikasinya macet untuk penarikan, websitenya nggak bisa diakses, ya dia depo udah banyak, ya itu penipuan. Ya kerugiannya adalah kita menjerumuskan orang lain. Ya dimana kalau secara hukum orang lain ini ketika dia dirugikan,
itu merupakan kita tersangkanya, teman-teman. Itu ada ya di CNN yang mengabarkan kalau Polri itu menetapkan upline dari leader Ponzi itu adalah seseorang yang bisa dikatakan tersangka di kasus penipuan ini. Begitu juga kalau dia mengundang orang ini bisa jadi tersangka. Kalau kalian gak ada ngajak orang ini, gak akan ada korban ini. Gitu. Kalau orang ini gak ngajak orang ini, gak akan ada korban ini. Begitu terus sebaliknya. Makanya di aplikasi Ponzi bisa dikatakan semua orang itu adalah pelaku. Korbannya adalah pemain yang paling bawah. Gitu. Ketika ini depo, orang paling bawah depo, si ini dapat sekian persen dari deponya dia. Makanya tadi dijelaskan oleh orang yang di Facebook tadi. Ya, si ini juga dapat beberapa persen, si ini juga dapat. Biasanya yang atas ini nggak dapat lagi. Nah, sisa dari persenan bertiga ini itu baginya adalah ke rekening si komplotan. Ya, itu kerugian pertama. Kerugian kedua adalah ya untuk website ini yang saya lihat itu untuk pendaftaran pakai nomor handphone. Harus pakai nomor handphone ya, cuman ya karena saya sering bongkar aplikasi Ponzi, pendaftaran saya kemarin untuk review, untuk kebutuhan review itu pakai nomor asal-asalan saya itu bisa masuk. Nah, yang negatifnya nanti, dampak negatifnya, kalau kalian itu polos dan orang awam dengan penipuan seperti ini dan kalian daftar pakai nomor asli, ya bisa jadi nomor asli kalian itu akan dimasukkan ke grup yang dimana grup itu spam dan akan diteruskan untuk penipuan selanjutnya. Seperti itu ya. Nomor handphone itu adalah data pribadi, teman-teman. Ya mungkin ada beberapa aplikasi Ponzi minta data pribadi seperti KTP ataupun yang lain. Nah, itu bahaya. Ya intinya ya data pribadi bahaya lah di aplikasi seperti ini. Ya, dan itu bisa disalahgunakan. Ya, hati-hati. Ya, sebenarnya banyak untuk kerugian lainnya ya, cuman saya menyampaikan 2 ya untuk pandangan ke kalian saja. Kurang lebih seperti itu ya. Banyak lagi ya kayak mengatasnamakan TikTok, ya itu kan merugikan TikTok. Ya, TikTok yang asli. Padahal TikTok tidak buat aplikasi itu. Ya, bisa saja orang ketipu dan untuk ke TikTok yang asli. Itu kan sama saja merusak nama baik TikTok. Gitu. Jadi 3 ya untuk risikonya, dan ya masih banyak lah ya dengan hal yang bersangkutan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saran saya untuk kalian silakan dihindari untuk aplikasi satu ini. Saya sudah sering mengingatkan di beberapa video, untuk aplikasi ini tuh aplikasi nggak benar. Kalaupun dia membayar orang, ya itu nggak benar sistemnya. Gitu, itu untuk menggiurkan orang lain, kurang lebih seperti itu. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.